Halo everyone, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan mempresentasikan materi dari MK Statistik Bisnis. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karni Kita Liut dengan NIM 21061020332 dengan dosen pengampu MK Statistik Bisnis Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SE, MM. Kita akan masuk kepada pembahasan materi, so let's get started. Materi yang akan dibahas yaitu statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah cabang statistika yang tidak hanya didasarkan pada keluarga distribusi probabilitas yang terparameterkan. Statistik non-parametrik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang ditentukan tetapi dengan parameter distribusi tidak ditentukan. Istilah non-parametrik sendiri pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik adalah statistik bebas distribusi atau distribution free statistik dan uji bebas asumsi atau assumption free test. Biasanya data yang digunakan dalam metode ini tidak terlalu besar jumlahnya, sekitar kurang dari 30 data. Uji non-parametrik merupakan uji statistika yang distribution free. Istilah ini menyatakan bahwa dalam data yang digunakan dalam non-parametrik tidak perlu mengikuti suatu distribusi tertentu. Beberapa contoh uji yang masuk dalam uji non-parametrik adalah uji Run, uji Mann-Whitney, uji Friedman, Wilkinson ring sum test, Spearman correlation, dan Kruskal-Wallis test. Untuk skala pengukuran ada normal, ordinal, interval, dan rasio. Uji hipotesis variabel interval dan rasio dapat dilakukan dengan statistika parametrik karena lebih powerful. Namun, jika tidak memenuhi asumsinya, dapat digunakan uji statistika non-parametrik. Selanjutnya, poin penting statistik non-parametrik. Yang pertama, dibuat tanpa asumsi. Statistik non-parametrik tidak membuat asumsi. Tendensi sentralnya diukur dengan nilai median. Yang kedua, jenis metode. Metode pengujian yang digunakan dikenal sebagai uji bebas distribusi. Yang ketiga, tidak perlu distribusi populasi. Dalam statistik non-parametrik, distribusi populasi tidak diperlukan dan penentuan populasinya menggunakan parameter yang berbeda. Dan yang terakhir, tidak didasarkan pada hipotesis, yaitu lebih didasarkan pada perbedaan median. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu bentuk uji statistik non-parametrik, yaitu uji Wilkinson. Apa itu uji Wilkinson? Uji Wilkinson sign test merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi data berdistribusi tidak normal. Uji ini juga dikenal dengan nama uji match pair test. Untuk jenis pengujian Wilkinson terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengujian ring sum. Tipe pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa dua kelompok data memiliki karakter yang sama. Pengukuran data diukur dengan menggunakan skala interval serta data terpilih secara independen dan random. Dan jenis pengujian yang kedua yaitu pengujian Wilkinson sign rank. Asumsi yang digunakan pada pengujian ini yaitu adanya perbedaan pada dua kelompok data yang diuji. Seringkali sign rank ini digunakan sebagai alternatif untuk dites ketika data populasi bukan termasuk dalam distribusi normal. Kita masuk dalam contoh yang saya ambil pada pengujian Wilkinson yaitu Wilkinson ring sum test. Bisa dilihat di dalam video, formula Wilkinson ring sum test dapat dijabarkan sebagai W sama dengan statistik uji, NR sama dengan ukuran sampel, kecuali pasangan dengan X1 sama dengan X2,
sigma sama dengan fungsi signum X1, I, X2, I sama dengan pasangan berperingkat yang sesuai dari dua distribusi. R1 sama dengan peringkat I. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengujian Wilkinson Rank Sum Test. Kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu menentukan hipotesis. Untuk menentukan hipotesis dapat dilihat pada tabel yang ada di dalam video. Selanjutnya, langkah yang kedua, menentukan taraf signifikan, dan langkah yang ketiga, wilayah kritik. Hipotesis 0 ditolak jika W kurang lebih dari sama dengan W dalam kurung tabel. Langkah yang keempat, yaitu perhitungan. Yang pertama, berikan jenjang atau rank untuk tiap beda dari pasangan pengamatan dalam kurung YI kurang XI sesuai dengan besarnya, dari yang terkecil sampai terbesar tanpa memperhatikan tanda dari beda itu atau nilai beda absolut. Yang kedua, bila ada dua atau lebih beda yang sama, maka jenjang untuk tiap-tiap beda itu adalah jenjang rata-rata. Dan yang ketiga, tambahkan tanda positif atau negatif pada jenjang untuk tiap beda sesuai dengan tanda dari beda itu. Beda O tidak diperhatikan. Dan yang keempat, jumlahkan semua jenjang bertanda positif atau negatif tergantung dari mana yang memberikan jumlah yang lebih kecil setelah tandanya dihilangkan. Notasi jumlah jenjang yang lebih kecil ini dengan W. Dan yang terakhir, bandingkan nilai W yang diperoleh dengan nilai W uji Wilkinson. Thank you for watching and listening this video. Bye!